surface ocean, surface itu permukaan ya, which is generally warm. Jadi kenapa di bagian permukaan pada umumnya dia hangat suhunya? Karena terkena langsung dengan cahaya matahari. Betul, karena bagian permukaan tuh bisa kita bilang merupakan bagian yang paling banyak mendapatkan cahaya matahari atau yang mendapatkan cahaya matahari dengan intensitas paling tinggi ya. Makin ke dalam semakin rendah intensitas cahaya matahari yang bisa ditembus karena ada difraksi ya. Teman-teman belajar lagi difraksi cahaya ya. Difraksi cahaya jika terkena air. Selanjutnya deep ocean ya, yaitu laut bagian dalam yang lebih dalam. Memang agak sulit untuk menentukan deep ocean tuh sedalam apa gitu ya. Sangat relatif gitu, tentatif sekali. Tetapi setidaknya deep ocean ini memiliki karakteristik dia suhunya itu dia colder apa? Suhunya colder dan more dense than surface ocean. Apa itu? Colder berarti dia lebih dingin ya. Salah satunya ya pengaruhnya karena intensitas cahaya matahari yang diperoleh lebih sedikit gitu ya akibat proses difraksi yang semakin besar semakin ke dalam. Nah, lalu more dense, makin padat ya si airnya itu makin padat dibandingkan dengan permukaan ya. Salah satunya yaitu tekanan. Kira-kira tekanan air dari atas ke bawah makin besar makin kecil tekanannya? Makin besar. Makin apa? Ada tuh rumus tekanan hidrostatik tuh nanti kita akan dulu harusnya di biofisika tuh pernah kan ya rumus tekanan hidrostatik. Di situ ada faktor H ya, itu ketinggian atau kedalaman air. H-nya makin dalam, makin besar nilainya. H kecil ya, H kecil. Rho GH rumusnya itu tekanan hidrostatik itu. Maka kalau H-nya makin tinggi, kedalamannya semakin tinggi, maka nilai tekanan hidrostatiknya bagaimana? Makin tinggi juga, Ibu. Makin besar, Bu. Ya, makanya makin tinggi ya. Jadi semakin ke dalam itu airnya makin padat. Salah satu faktornya karena tekanannya makin tinggi. Nah, makanya dulu pernah ada accident ya, musibah kemarin ya, belum lama kan, tahun 2021, kapal selam yang pecah itu, tahu nggak? Yang di pulau itu ya, di perairan Lombok ya, ada kapal selam TNI Angkatan Laut yang pecah akibat dia kerusakan mesin, kemungkinan kerusakan mesin sehingga dia jatuh ke kedalaman 800 meter. Nah, sehingga ditemukanlah puing-puing ya, jadi pecah gitu si kapal lautnya itu karena faktor tekanan. Ternyata di 800 meter jangankan manusia ya, kapal dari baja saja udah bisa hancur lebur gitu, pecah, terbelah. Nah, jadi semakin dalam itu airnya semakin dense ya, semakin padat dan tekanannya semakin tinggi. Dan yang terakhir the third layernya itu seafloor sediment. Jadi ada bagian bed ya, dasar laut lah, dasar sedimen. Sedimen itu adalah materi organik yang tenggelam di bagian dasar badan air. Nah, selanjutnya ada yang sangat saya sukai ya, menarik sekali ya, karena ini mempengaruhi banyak hal, terutama sebaran biodiversitas di laut, yaitu termoklin. Ada yang tahu termoklin? Termoklin atau dalam konteks stratifikasi termal. The thermocline separates the surface from the deep ocean katanya.
Jadi nanti ada yang namanya stratifikasi termal, yaitu pembagian perbedaan suhu secara vertikal dari permukaan sampai ke dalam dasar laut. Nah, teman-teman, namanya stratifikasi itu kan artinya adanya perbedaan ya, pembagian yang nanti bisa digambarkan oleh grafik. Nah, ada satu area yang perbedaannya itu sangat signifikan, namanya sehingga si garis antar area itu, kita bayanginnya vertikal ya, kita bayanginnya dibagi vertikal nih lautnya. Sehingga garis itu namanya thermocline. Ya. Garis thermocline itu yaitu garis yang separates ya, membelah atau membedakan the surface, permukaan, from the deep ocean gitu. Nanti kita lihat thermocline seperti apa. Nah, selanjutnya katanya due to the density differences berdasarkan perbedaan kepadatan atau densitas, the surface and deep ocean layers do not easily mix. Apa tuh artinya? Ada yang tahu? Katanya the surface and deep ocean, permukaan dan bagian dalam laut, lapisan laut, itu nggak dengan mudah katanya bercampur. This means that, maaf ya, saya ini sedang di tempat terbuka, jadi berisik. Kita lanjut. Sehingga katanya dampaknya, the gases dissolve, ini ya, the gases dissolve in the surface seawater. Gas yang larut atau yang dilarutkan pada bagian permukaan air laut seperti CO2, karbon dioksida, also get mixed into deep sea water on longer time scales. Ada yang bisa memahami kalimat ini? Silahkan. Jadi yang di permukaan tercampur juga sama yang di air laut yang di dalam, bukan yang di bawah. Nah, yang permukaan sama yang di dalam tercampurnya gimana? Easily, secara mudah, atau enggak? Atau susah, membutuhkan waktu yang lama? Membutuhkan Lama, waktu Bu. Gitu. Jadi secara teori fisika, air itu ya kalau di permukaan ketika dia berbatasan dengan udara, maka dia dapat melarutkan atau namanya proses difusi ya. Dia bisa mendifusi gas-gas yang ada di udara gitu. Makanya kalau kita mau ngedinginin kopi panas gitu ya, kita tumpahkan ke apa itu tatakannya gitu ya, atau ke wadah yang permukaannya lebih lebar daripada gelas kita, gelas kopinya. Supaya apa? Terjadi difusi di situ, pertukaran gas. Nah, salah satu proses difusi yang terjadi dari udara ke air adalah pengikatan CO2 dan O2. Bisa mengikat karbon dioksida, bisa mengikat oksigen ya dari air. Makanya kalau air terjun itu terasa sangat sejuk, dingin. Karena kemungkinan ketika dia terjun ya, kan semakin banyak permukaan partikel air yang bersentuhan kan ya sama udara, sehingga di situ proses difusinya tuh tinggi. Macam-macam, bisa difusi karbon dioksida, bisa difusi oksigen. Nah, salah satu yang memiliki karakteristik sejuk, dingin, itu adalah komponen oksigen pada suhu ruang. Ya. Pada suhu ruang, oksigen itu bersifat dingin sejuk. Sehingga kalau air itu banyak oksigennya, kandungan oksigennya, biasanya karakteristik dia tuh segar, ya, segar sejuk. Gitu. Nah, sekarang kalau di permukaan itu terjadi difusi CO2 misalnya, ya, maka si CO2 yang terlarut di dalam air itu tidak serta-merta mudah untuk bergerak ke bawah katanya, gitu. Karena ada si thermocline itu, karena ada perbedaan densitas, yaitu kepadatan air ya, densitas, water density namanya. Kalau teman-teman belum familiar sama istilah water density, boleh pelajari lebih lanjut ya, browsing atau baca buku fisikanya.
Nah, selanjutnya katanya the seafloor, ya, bed, dasar laut itu is made up, dibentuk dari of 4 main types of sediment. Jadi ada 4 tipe sedimen, yaitu biogenik, lithogenic, hydrogenous, dan cosmogenik, ya. Jadi jangan dikira kalau lumpur di dasar laut itu sama gitu ya, semua lumpurnya berlumpur, ternyata tidak. Hasil penelitian setidaknya ada 4 jenis sedimen di dasar laut. Nah, selanjutnya biogenic sediments are very important, ya, sangat penting, and include both silicose and carbonaceous gitu. Silicose and carbonaceous sediments made up of hard part of marine organisms. Apa tuh artinya? Hard marine organism, hard part, bagian yang keras dari organisme laut. Kira-kira siapa organisme laut yang punya bagian yang keras di tubuhnya? Sehingga si biogenik sedimen itu punya peran penting gitu loh untuk si organisme tersebut. Silahkan, siapa yang bisa jawab? Organisme yang tinggalnya di dasar laut, Ibu. Ya, kira-kira ada nggak yang kalian tahu jenis organismenya apa? Yang dia itu made up of hard parts. Jadi dia tersusun atas struktur keras di dalam tubuhnya. Dia punya struktur keras di dalam tubuhnya. Biasanya vertebrata. Foraminifera bukan, Ibu. Ya, gitu ya. Nah, jadi si organisme-organisme yang punya struktur keras atau cangkang gitu ya, kalau kita ya, kayak misalnya udang, kepiting gitu, kerang, ternyata dia tuh sangat memerlukan keberadaan sedimen biogenik ini atau biogenik sediments ini katanya. Apa kandungan yang diperlukan dari biogenik sediments ini oleh si hard marine organism tadi? Katanya apa tuh? Senyawa apa tuh yang diperlukan? Karbon sama silika. Iya betul, karbon dan silika. Termasuk mikroalga. Mikroalga itu ada yang dia bentik sifatnya. Bentik itu artinya dia hidupnya nggak melayang-layang di air, tapi dia harus nempel di substrat, nempel di batu, nempel di sedimen. Nah itu dia untuk tumbuhnya si diatom itu namanya mikroalga perifitik ya. Bisa juga diistilahkan perifiton atau diatom. Warnanya beda. Kalau mikroalga planktonik biasanya hijau kebiruan. Kalau diatom ini biasanya keemasan, kuning keemasan. Nah, dia membutuhkan banyak silika untuk membangun selnya, gitu, untuk membentuk selnya. Nah, selanjutnya yang carbonaceous sediments itu dimanfaatkan salah satunya kalsitatnya atau kalsium karbonatnya, CaCO3. Kita kan pernah bahas ya, terumbu karang itu juga tersusun karangnya ya, terumbunya itu dari senyawa apa? Terumbunya? Karangnya itu kan hewan, koral. Terumbunya tersusun dari senyawa apa? Karbonat. Ya, kalsium karbonat ya. Oke, masih ingat ya. Kalsium karbonat itu yang jadi karang, batu karangnya itu. Sehingga sedimen yang mengandung kalsium karbonat itu sangat penting. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat ya tentang marine ecosystem mengenai ocean currents, wave, and tide. Apa itu ocean current, wave, and tide? Arus laut, ombak, dan pasang surut. Surut pasang. Iya, betul ya. Nah, kenapa 3 aspek ini perlu kita bahas? Karena dia akan mempengaruhi kondisi fisika air ya. Kalau kondisi fisika air berubah, nanti akan berimplikasi selanjutnya ke kondisi kimia ya, ke kandungan kimia air.
Nah, salah satu yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan arus, gelombang, dan pasang surut ini adalah dissolved oksigen, ya, kandungan oksigen terlarut di dalam air laut, gitu. Pergerakan arus, pergerakan gelombang semakin besar energinya dan semakin cepat periodenya, semakin sering gitu ya, maka akan mengakibatkan semakin tinggi juga difusi oksigen dari udara ke air, sehingga makin nambah itu kandungan oksigen terlarut di dalam air. Istilahnya adalah dissolved oksigen atau oksigen terlarut, gitu ya. Nanti kalau kalian kerja di air, gitu ya, di biotek air, biologi air, ekologi air atau lingkungan, itu biasanya akan menjadi syarat wajib itu pengukuran oksigen terlarut ya atau dissolved oksigen. Karena apa? Karena oksigen di dalam air sangat dibutuhkan oleh berbagai macam organisme laut yang membutuhkan oksigen ya, aerobik organism gitu. Bukan hanya organisme tingkat tinggi seperti hewan gitu, tumbuhan nggak butuh ya, CO2 dia butuhnya. Bukan hanya hewan-hewan tetapi juga mikroba ya. Mikroba kan ada yang aerobik ya, ada yang aerobik obligat, ada yang aerobik fakultatif gitu. Kalau obligat tuh artinya dia butuh oksigen banget tuh, dia nggak bisa dalam kondisi kurang oksigen. Tapi kalau fakultatif artinya dia bisa ada oksigen dan dia bisa nggak ada oksigen gitu ya. Nah, teman-teman lihat cara menentukan lebar gelombangnya ya, cara menentukan puncaknya, puncak gelombang, cara menentukan lembahnya. Kira-kira satu gelombang penuh itu segimana? Ada berapa puncak dan ada berapa lembah? Satu puncak, satu lembah. Coba ada yang tahu? Satu gelombang penuh, tadi ada yang jawab satu puncak, satu lembah, betul? Satu puncak, satu lembah. Satu puncak, dua lembah. Ada yang jawab satu puncak, dua lembah. Ya. Nah, oke. Tiga puncak, dua lembah. Oh, ada yang jawab 3 puncak, 2 lembah ya. Bagus ya, sudah mau menjawab. Nah, jadi satu gelombang itu dari A sampai B. Nih, ada titiknya kan ya? Nah, kira-kira yang benar yang mana tuh? Satu gelombang. Ini ada Dua makanya puncak, satu lembah. Nah, lembahnya satu di tengah, puncaknya di kiri setengah, di kanan satu apa setengah di kanan? Setengah. Setengah juga. Jadi totalnya berapa? Satu puncak. Iya, satu puncak, satu lembah ya. Jangan lupa. Jadi kalau kita mau menghitung wavelength atau panjang gelombang, kita hitung dari puncak ke puncak gitu ya, atau dari lembah ke lembah, tengah-tengahnya seperti ini. Nah, kalau kita mau menentukan wave height ya, ketinggian gelombang, maka kita hitung tinggi maksimum pada puncak tertinggi, misalnya di titik B atau di titik A, kayak gitu. Kalau kita mau ngitung calm sea level, artinya di sini ketinggian laut rata-rata, maka kita hitung tengah-tengahnya, rata-rata dari yang tertinggi ditambah dengan yang terendah dibagi 2, gitu. Kebayang ya? Sebentar lagi mungkin Zoom-nya akan mati nih, sekitar 5 menit lagi. Nah, kemarin udah belajar ini ya, sea water current ya. Belajar nggak kita? Nggak, belum. Kalau belum, coba siapa yang bisa menjelaskan dari gambar di depan ini? Gambar apa nih? Ada tanda panah biru, ada tanda panah hitam, ada tanda panah merah. Arus laut, Bu. Angin bukan, Ibu? Bukan angin. Sea water current. Arus laut. Arus, Bu. Arus lah. Laut.
Arus laut, betul. Apa bedanya itu tanda panahnya? Ada yang merah, ada yang biru. Yang merah artinya arus air hangat. Kalau yang biru untuk arus dingin. Betul ya. Nah, jadi teman-teman, arus laut itu nggak selamanya sama gitu. Suhunya, airnya ya. Ternyata dari masing-masing area itu akan memiliki suhu tertentu ya. Sehingga nanti akan terjadi pertemuan antara arus dingin dan arus panas yang mengakibatkan upwelling tadi. Jika terjadi homogenisasi suhu. Homogenisasi suhu itu maksudnya suhunya jadi sama gitu. Misalnya yang biru itu suhunya dingin, yang merah suhunya panas. Misalnya yang dingin itu suhunya 10 derajat Celcius, yang panas itu misalnya suhunya 30 derajat Celcius. Begitu ketemu ya, suhunya jadi sama tuh semuanya, dari atas sampai bawah jadi sama. Misalnya jadi tengah-tengah, ada di 15 derajat Celcius misalnya. Nah, karena menjadi sama semuanya, semua kolam air rata jadi sama suhunya, maka itu namanya terjadi homogenisasi termal. Kalau udah terjadi homogenisasi termal, bisa mengakibatkan arus menggulung ya, arus menggulung dari atas ke bawah. Nah, biasanya itulah yang suka menyebabkan kecelakaan, kematian ikan, kalau di danau terutama ya, kalau di bawahnya banyak sedimen, banyak lumpur, banyak sampah organik, kalau keaduk, nah udah oksigennya langsung crash di situ. Biasanya organisme aerobik, organisme yang memerlukan oksigen, itu biasanya banyak mengalami kematian. Akibat apa? Kolam airnya berkurang signifikan si kadar oksigennya gitu. Akibat proses upwelling itu. Ngaduklah sampah-sampahnya organik segala macam. Makanya kadang kita suka dengar ada kematian ikan mendadak ya di danau gitu. Nah, ini adalah salah satu skema proses upwelling seperti ini ya. Nih, ada tanda panah dari bawah ke atas gitu. Jadi dia berputar tuh upwelling. Tapi ada manfaatnya. Salah satu manfaat upwelling itu adalah transport nutrien, mempercepat transport nutrisi ya. Nanti kita lihat apa sih nutrisi yang ditransport ya. Karena ini driven atau dibentuk atau dipengaruhi oleh tadi berarti ya dua, current dan thermal. Ada yang nggak ada arus tapi tiba-tiba ngaduk airnya, ikannya mati karena terjadi homogenisasi thermal. Ya. Misalnya tadinya di permukaan suhunya 30, di bawah suhunya 5. Karena tiba-tiba hujan dan suhu udara sangat dingin, maka di atas suhunya menjadi 7. Di bawah 5. 7 sama 5 deketan kan ya. Nah, kalau di atas saja 7, bagian bawah-bawahnya sedikit udah turun dong. Jadi 6, lama-lama jadi 5 di tengah-tengah. 5 ketemu sama 5 di bawah homogen kan ya. Nah, itu namanya homogenisasi thermal tuh. Jadi sama tuh. Sekolam permukaan itu suhunya jadi sama, maka terjadi bisa mengakibatkan upwelling ya. Upwelling itu pembentukan arus dari bawah ke atas dan sebaliknya. Jadi ngaduk gitu ya. Seperti apa ya, seperti ombak, tapi ombaknya itu datang dari dasar gitu ya, dari dasar laut. Upwelling ini nggak cuma di laut ya, di danau juga bisa terjadi. Di badan-badan perairan kalau ada homogenisasi termal bisa terjadi upwelling. Nah, ini yang saya cerita dari tadi mengenai stratifikasi termal, teman-teman, seperti ini. Nah, lihat ya, di surface ya, suhunya cenderung sama gitu, karena intensitas cahaya matahari yang diperoleh masih cenderung homogen lah. Sehingga suhunya di sini diilustrasikan masih 55 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya turunlah ke 200 meter di bawahnya. Nah, ternyata terjadi perubahan yang cukup signifikan ya, membentuk grafik persamaan kuadrat ini ya, membentuk lengkung, grafik lengkung. Nah, inilah yang dinamakan area termocline, yaitu kolom air atau layer atau lapisan yang memiliki perubahan suhu yang signifikan ya, signifikan secara drastis. Nah, selanjutnya layer terakhir adalah deep ocean ya, yang bawah deep ocean.
Nah, setelah dia masuk deep ocean, dia kembali lagi lebih stabil suhunya, begitu. Lebih stabil dan lebih dingin umumnya. Nah, di sebelah kanan teman-teman perhatikan, ya, ada ini 2 grafik. Segitiga ini grafik ya. Segitiga ini grafik. Di sini ada grafik temperatur, ada grafik density. Apa maksud dari 2 segitiga yang berbeda ini? Antara temperatur, cahaya, dan density. Siapa yang bisa menjelaskan? Sisa waktu kita 3 menit lagi ya di ruang Zoom yang ini. Silahkan. Semakin besar suhu, maka kepadatannya semakin rendah. Semakin sedikit suhu, maka kepadatannya semakin padat. Gimana Bersan? Semakin besar suhu kepadatannya, langsung digabung boleh ya. Jadi semakin ke bawah temperaturnya semakin rendah ya. Intensitas cahaya mataharinya juga semakin apa? Semakin gelap. Semakin rendah, betul. Tetapi khusus untuk densitas itu kebalikannya. Dia semakin ke bawah semakin apa densitasnya? Semakin berat, padat. Densitasnya semakin ke bawah semakin besar ya, atau semakin padat. Berarti kalau tekanan bagaimana? Semakin ke bawah semakin apa? Besar. Semakin tinggi, makin besar. Betul, tekanan semakin besar. Teman-teman lihat lagi pelajaran biofisika tentang tekanan hidrostatik ya. Kenapa sih kalau kita semakin ke kedalaman yang lebih dalam, tekanannya semakin besar? Nah, ini yang minggu depan teman-teman harus presentasikan ya. Nutrien cycling. Udah pada ngerjain, udah pada ngumpulin kan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, bagus. Nah, ini adalah nutrien cycling ya, nutrien supply. Gitu. Nanti di presentasi teman-teman harap masukkan gambar ini sebagai salah satu slide ya, dan dijelaskan ya, gitu. Sementara saat ini saya berikan overview mengenai gambar ini, nutrien cycling ini. Nah, teman-teman, di sini ada 1 menit lagi ya. Karena 1 menit lagi, kurang dari 1 menit, saya tutup ya. Saya tutup dulu supaya enak nanti nutrien cyclingnya di ruang yang baru ya. Nanti masuk lagi ke ruang yang ini. Saya tutup dulu ya teman-teman. Terima kasih. Baik, Bu. Recording. Pengurai. Sebetulnya ada 3 kelompok sapotrof itu. Mereka itu estafet menguraikan materi organik dari organisme yang mati, mulai dari organik yang paling kasar sampai organik yang paling halus. Sampai yang terakhir itu adalah mikroba. Ya, mikroba itu akan mengurai organik yang paling halus menjadi apa? Mikroba pengurai dekomposer. Misalnya amonium ya. Amonium itu adalah organik yang paling halus dari organik nitrogen. Amonium itu dia akan selanjutnya diurai menjadi nitrogen inorganik oleh siapa? Ada yang tahu? Ada di bagian ini juga. Fungsi dia itu untuk mendegradasi, untuk mengurai senyawa-senyawa organik, baik organik nitrogen, organik fosfor, dan organik lainnya, menjadi senyawa inorganik. Sedimentasi, bukan Ibu. Siapa? Suaranya? Siapa tadi yang bilang? Naik Ibu. Oh, naik. Apa naik? Sedimentasi. Maksudnya pelaku pengurainya siapa yang mengurai dari organik yang paling halus, yang paling sederhana, menjadi senyawa inorganik. Itu pelakunya siapa coba kira-kira? Si dekomposernya. Mikroba, bukan? Betul, mikroba ya. Jadi mikroba itu ujung tombak dari siklus nutrisi, teman-teman. Ya. Jadi di pertemuan ini saya ingin menekankan itu. Dalam siklus nutrisi, banyak organisme yang berperan dalam penguraian organik
ya. Organik itu dari hasil-hasil feses, dari hasil-hasil senyawa organisme yang mati itu adalah organik. Nah, organik tersebut, subhanallahnya ya, kebesaran Allah itu nggak numpuk gitu ya di air atau di laut. Nggak numpuk. Kalau numpuk kebayang akan menjadi penuh sampah gitu ya lautnya. Nah, karena ada mikroba pengurai, maka si organik-organik itu yang bisa ajalah kita sebut sebagai sampah gitu ya, allochthonous, senyawa asing yang masuk ke dalam body water, itu ada mikroba pengurainya. Sehingga organik yang jatuh ke bawah, dia tenggelam terus. Sepanjang perjalanan tenggelam pun sebetulnya dia udah mengalami degradasi ya. Apakah degradasi secara fisik, apakah degradasi kimia, gitu ya, oleh organisme tingkat tinggi seperti invertebrata ya, larva-larva serangga, itu juga pelaku degradasi tapi tingkat atas ya. Namanya si organiknya itu kalau masih kasar namanya CPOM. Ada yang tahu CPOM? Ini saya tulis acak-acak nih ya, di sebelah kanan ada CPOM, tanda panah ke bawah FPOM ya. CPOM itu crude particulate organic matter dan FPOM itu fine particulate organic matter. Teman-teman bisa baca ini di River Continuum Concept di Campbell's bagian ekologi ya, di teori struktur, di teori sungai, namanya River Continuum Concept. Ada yang tahu CPOM itu apa? Crude particulate organic matter. Berarti dia gimana? Crude ya organiknya. Berarti masih kasar atau halus CPOM? CPOM berarti masih kasar atau halus? Kasar. Kasar ya, crude, kasar. Nah, diubahlah menjadi FPOM, fine particulate organic matter, oleh berbagai macam proses. Apakah kena arus, apakah oleh organisme-organisme pengurai, dan lain sebagainya. Nah, setelah FPOM inilah si organik itu akan diubah oleh mikroba menjadi inorganic matter. Misalnya amonia itu organik nitrogen. Maka dia akan diubah menjadi nitrit, selanjutnya menjadi nitrat ya. Nitrit dan nitrat merupakan nitrogen inorganik. Kalau udah jadi nitrat, ya massa jenis dia kan berkurang. Namanya juga diurai. Yang tadinya senyawa kompleks diurai menjadi senyawa yang sangat sederhana dalam bentuk inorganik. Pasti massa jenisnya berkurang atau bertambah kalau diurai begitu? Berkurang. Pasti berkurang. Menjadi lebih apa? Lebih ringan. Akhirnya karena dia jadi semakin ringan daripada massa jenis air, yang tadinya organik itu kalau di air tenggelam ya, kalau sedimen tanah itu kan tenggelam ya. Kalau udah jadi senyawa inorganik, ketika di bawah ini kan dia mengalami dekomposisi terakhir nih oleh mikroba jadi inorganik. Kira-kira dia bakal kemana tuh si inorganiknya? Secara otomatis dia bakal ke bawah kemana? Itu ada tanda panah warna pink. Dasar laut. Akan terbawa ke new nutrient. Ke atas lagi, Bu. Betul, ke atas lagi. Makanya fitoplankton itu adanya di atas. Bukan hanya karena di sini banyak sinar matahari yang diperlukan oleh fitoplankton untuk melakukan proses fotosintesis, tetapi juga ketersediaan nutrisi yang lainnya. Karena fitoplankton itu sebagian besar mengkonsumsi materi inorganik. Gitu ya teman-teman, bisa ya? Recording stopped.